gitu ya. Aku udah males itu, aku jadi males lab gara-gara ini, males. Aku sekarang nggak pernah lab, males karena nebeng terus nama aku nggak mau gitu. Bunda, tapi emang bener-bener kelihatan banget sih, parah banget sih. Maksudnya dia itu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dia itu sambil dagang untuk menguntungkan dia sendiri. Itu sebenarnya nggak boleh ya kan? Kalau datang ya dihukum aja, bener nggak sih? Iya, betul. Gitu loh. Habis itu setelah sidang mulutnya kesana kesini jelek-jelekin tuh nggak boleh, bermuka dua banget gitu loh. Itu loh ya, jadi aku berapa kali diam sampai aku nggak mau live loh, karena aku nggak mau setiap aku live pasti dibahas itu. Aku sampai nggak pernah live lagi kan, karena aku nggak mau bahas, males. Aku konsen di Nikita Mirzani aja gitu loh. Sampai aku nggak pernah live lagi kan, gara-gara dia ngebahas aku terus, males aku live. Ini anak-anak pada ngomongin dia lagi kan, bertanya anak-anak ya, dia bukan artis, dia nebeng nama artis Lia Waroka. Gua nggak ngerti itu siapanya, cuman Lia Waroka, dan dia tidak pernah ada deal. Gua telepon Cornelia Agatha dan suruh dia ya tolong introspeksi diri ya, introspeksi diri. Kalau mau dukung Niki, dukung aja, nggak usah banyak sandiwara, banyak drama untuk mengambil untung ya. Ini gue ngomong ya, gue udah nggak mau live lagi nih gara-gara kalian, gara-gara dia itu ya, gue nggak mau live lagi loh. Tukang jualan itu, gue nggak mau live lagi, gue nggak mau bakal live lagi gitu loh. Sip. Aku turun ini live. Kalau kayak ngomong dia, aku nggak mau lagi live ya. Bunda jangan bahas dia lagi lah Bun, kita bahas yang lain aja. Jadi Bunda, Kamis itu berangkat jam berapa? Kenapa sayang? Kamis tuh Bunda berangkat jam berapa? Kamis aku pagi, jam 6 aku siap, jam 8 aku berangkat. Gitu. Itu ya, biasanya Bunda sampai jam berapa? Kamis. Sampai selesai sidang Niki. Kalau Niki selesai jam 6, aku jam 6. Si Niki selesai jam 7, aku jam 7. Gitu, say. Karena tapi jujur ya Bun, kasihan banget sih Kak Niki, kayak dijadikan kambing hitam di JPU. Sumpah sih, kayak korban banget sih. Bener. Betul. Seharusnya mereka tuh tidak boleh memperlakukan Kak Niki seperti itu loh, serius. Betul. Itu udah nggak sehat lagi Bun, karena ya itu mungkin ada yang disogok lah JPU-nya lah, mungkin jahat banget sih. Betul. Iya, aduh ampun deh, aku kasihan gitu, kasihan banget. Tapi kemarin saksi ahli itu mengatakan tidak ada TPPU, tidak ada pemerasan, tidak adanya undang-undang ITE. Itu yang bikin aku bisa jadi pemacu kali, menjadi pemicu, karena bulan depan tanggal 28 sudah putusan itu paling lambat. Saksi-saksinya itu benar-benar kredibilitas, keren saksi-saksinya. Kenapa marah dipanggil nenek? Enggak lah, aku nanti kalau anakku merit aku jadi nenek. Kecuali aku dari rahim aku tidak mengeluarkan anak, aku mungkin tersinggung kan aku. Tapi kalau dari rahim aku mengeluarkan anak ya aku nggak tersinggung lah dipanggil nenek. Kenapa dipanggil nenek? Dulu Niki manggil gue nenek gayung, nggak masalah buat gue. 6 tahun Niki manggil gue nenek gayung, nggak masalah. Kenapa? Orang yang belum pada ketemu Bunda bisa bilang nenek, tapi Bunda bagi saya selama kita kenal Bunda bukan nenek. Bunda itu sosok orang baik, selalu nasehatin orang yang baik, selalu ngasih masukan baik, dan Bunda itu masih muda, bukan nenek. Kalian tuh belum lihat aslinya guys, serius. Bunda tuh orangnya baik banget dan cantik aslinya tuh. Beneran. Gak apa-apa saya orang tua. Udah Jen, aduh halus banget, males Jen, aku jadi males live ini Jen. Jen dukung Niki ya, Jen hari Kamis ikut. Kalau Bunda ajak ikut. Pasti tak dukung. Datang ya, yang dukung Niki. Datang. Nanti kita bisa teleponan di WA Bun, nanti janjian ya kan? Iya sayang, iya. Janjian nanti. Kasihan sih Kak Niki, sumpah terombang ambing banget Bun, terombang ambing, jadikan kambing hitam. Kasihan. Ya, betul. Kasihan ya 8 bulan loh. Itu aja Bun, dia tidak secara finansial, dia punya anak, dia nggak bisa kerja, ya kan? Intinya rugi semuanya lah Kak Niki itu selama di penjara, gitu loh. Padahal dia tuh membela kebenaran loh, serius. Betul.
Ya. Bela kebenaran malah dibegitukan. Makanya kenapa dia itu kan yang pertama kali yang mengatakan bahwa produknya tidak bagus kan itu BPOM. Niki hanya mengulang. Harusnya kalau yang kena undang-undang ITE itu adalah BPOM bukan Niki gitu loh. Morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam sayang. Saya dukung Nikita Mbak. Iya, kami berdua dukung Nikita. Karena BPOM saksi nggak benar. Karena BPOM saksi datang. Iya nggak datang. Oh ayu Tessa. Thank you. I'm fine. You? Susah kalau uang sudah bicara. Iya itulah. Anda benar Mas. Mirip sama hukum Indonesia ya Bun. Hukum Indonesia bisa dibeli pakai uang. Serem. Iya, udah aduh. Mana yang punya uang banyak? Mana yang punya banyak duit dibela, yang nggak punya duit ditindas. Ngeri. Aduh, kita doain bebas, kita doain keluar, semoga Bismillah. Aku dukung Niki. Kapan si Abu ditahan jelas-jelas dia yang untuk Niki. Pasti akan tutup balik. Niki akan tutup balik, pasti. Pasti akan tutup balik karena Niki itu orangnya seorang tangguh, gitu. Pasti akan tutup. Jen di Singapura gimana keadaan tentang kasus Niki? Kalau Jen dengar-dengar. Dengar-dengar waktu itu ya, maksudnya dari JPU sampai video-video buat keributan di ruang sidang itu sebenarnya nggak boleh ya Bun. Kalau di Indonesia tuh harusnya seperti negara Singapura, mereka tidak boleh memperlakukan terdakwa tuh kayak seperti itu, kayak diolok-olok itu nggak boleh Bun, ngerti nggak sih? Itu kayak udah permainan banget, ngerti nggak? Jadi kayak orang dendam tapi dilampiaskan ke lewat JPU untuk sengaja bikin Kak Niki tuh malu, ngerti nggak? Parah sih. Betul. Kalau orang Singapura dukung Niki nggak, Say? Ya, banyak yang dukung Kak Niki lah, itu kan udah nggak apa sehat lagi. Di hukum Indonesia kenapa seperti itu gitu loh Bun. Padahal Kak Niki itu kan membela kebenaran. Itu kan krim-krim abal-abal bikin rusak muka orang gitu loh Bun. Harus di stop. Nah dengan caranya Kak Niki stop itu udah benar. Tapi kan ada yang merasa yang nggak mau ladang pahalanya rezekinya dimatiin sama Kak Niki. Sebenarnya bukan matiin, tapi membuat masyarakat tuh untuk sadar tidak boleh memakai krim itu karena itu membahayakan gitu loh. Jadi kayak si RG itu nggak mau rugi, makanya dengan menyogok itu supaya tetap bisnisnya berjalan. Tapi sebenarnya Kak Niki itu benar gitu loh, membuat masyarakat sadar untuk tidak boleh memakai krim yang begitu gitu loh. Betul. Dulu tanpa dia kita nggak ngerti ya kan, main beli-beli aja. Betul. Karena emang bahaya Bun, gini loh Bun, logika ya Bun, kalau emang krim itu nggak berbahaya, kenapa si pihaknya RG itu mencari Kak Mail untuk menemukan Kak Niki supaya tidak nge-review produknya. Kalau emang produknya itu benar-benar bagus dan tidak berbahaya, ya nggak usah takut, logika aja lah gitu loh. Betul, betul, betul. Istilahnya gini loh, dulu kita main beli-beli aja, mana ngerti kita ya overclaim nggak ngerti, cuek aja, beli aja. Nah itu yang dimanfaatin kan, dimanfaatin. Sekarang kan hampir tidak ada lagi yang jualan-jualan gitu kan, karena kita udah melek bahwa kalau memang overclaim ya overclaim, itu kan bisa bikin rusak muka gitu loh. Muka kita ini kan adalah aset, ya kan. Terus Itu tuh bahaya juga Bun, kalau sampai merkuri itu ke badan kita, kena ke badan kita, itu lama-lama akan jadi kayak kanker loh Bun. Bener kan Bun? Ya bener kan, karena merkuri loh.